Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Jumpa kembali untuk semuanya sahabatku Ahmad Suhena Channel yang aku cintai. Salam kebahagiaan, semoga menyertai kita semua. Kasus hilangnya nyawa Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu seakan mendekati ujung penantian karena bersiap polisi menyampaikan siapa pelaku tersebut. Analisa liar terus bermunculan, datang dan pergi dari pihak pengamat dan pelaku media sosial serta para pakar keilmuan lainnya. Perkembangan kasus hilangnya nyawa Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu bagaikan alur cerita sebuah film. Season pertama, suami, anak, istri muda, yaitu Yosep, Yoris, dan Mimin muncul dengan menguasai alur cerita diselingi kemunculan pemain figuran sebagai keponakan, yaitu Danu atau Ramdhanu. Yosep dan Mimin seakan menjadi bulan-bulanan masyarakat luas, pengguna media sosial, serta para pengamat, para YouTuber, dan para ahli di bidang keilmuannya masing-masing. Sementara YouTuber menikmati hasil rupiah dari kasus ini. Season berikutnya, peran Jin Korin dan peran kakak korban Tuti Suhartini mendominasi. Semuanya menuduh Yosep dan Mimin sebagai dalang atas kejadian pembunuhan tersebut. Season selanjutnya, peran Siti Titi sangat mendominasi dan Mimin serta anaknya menjadi sasaran korban para pengamat media sosial dan para YouTuber karena diduga anak Mimin masuk dalam geng motor. Tanpa aba-aba, muncul peran vital Yoris diduga terbuai Jin Korin dan kakak korban Tuti Suhartini yang juga kerasukan Jin Korin arwah almarhumah yang menuduh Yosep sebagai dalang peristiwa ini. Season selanjutnya, peran para saksi menyampaikan keterangan di muka publik. Walaupun diduga dalam memberikan keterangannya, Danu atau Ramdhanu seringkali berubah-ubah. Polisi muncul meredakan situasi setelah sekian lama terdiam karena fokus lidik kasus ini dengan melakukan otopsi ulang jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Season berikutnya, peran Danu menguasai alur cerita seakan menggantikan peran Yosep dan Mimin serta Yoris. Setelah beberapa hari Danu diperiksa dengan sangat instan berturut-turut, mungkinkah status Danu aman? Ataukah status Danu akan ditingkatkan? Mari kita saksikan konversi pers yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Erdi Caniago, dikutip dari Kompas TV. Kembali lagi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Subang ini masih tetap dilanjutkan, ya masih tetap dilanjutkan karena ada beberapa informasi yang berubah-ubah dari keterangan saksi. Nah tentunya ini akan diupayakan untuk mencari kesesuaian. Jadi mohon bersabar bahwa Polres Subang masih bekerja ya untuk mencari dan menemukan bukti-bukti dan mengarah kepada pelaku nanti yang akan di tujuan akhir dari raket penyidikan ini sekarang ini ya. Jadi intinya bahwa Polres Subang masih melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi ya, di mana untuk mencari kesesuaian antara bukti-bukti, antara petunjuk-petunjuk dan keterangan saksi yang selama ini mereka lakukan dalam penyelidikan. Apa yang berubah dan? Nah perubahan ini bukan berarti seseorang itu berubah dia melakukan memberikan keterangan berubah, tetapi ada kalanya dia melihat sesuatu yang ternyata tidak fokus. Dalam artian misalnya dia melihat ada helm misalnya ya, ada helm. Nah helm ini dikatakan warna apa dan sebagainya, nah ini masih dipertanyakan. Ini salah satu contoh saja, ya Misalnya melihat ada beberapa kendaraan yang lewat. Nah kendaraan ini kan tentu harus disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk. Jadi kita tidak boleh bergegabah, ya khususnya penyidik tidak boleh bergegabah dalam menentukan petunjuk-petunjuk maupun bukti-bukti yang diberikan oleh saksi dalam keterangannya. Dan Danu kabarnya setelah saat membersihkan bak mandi menemukan sebuah gunting dan itu gimana? Oh, gini. Itu
yang kita harus yakinin adalah hasil dari pemeriksaan dan keterangan-keterangan saksi yang dilakukan oleh penyidik. Ya, jadi keterangan-keterangan ini tidak kita akan kesampingkan, ya, karena penyidik sudah melakukan olah TKP. Terlepas itu ada yang menyampaikan dia melihat, dia melakukan dan sebagainya, nah itu kita akan kesampingkan karena yang dilakukan oleh penyidik adalah fakta di lapangan. Penyelidikan, pemeriksaan berdasarkan fakta di lapangan. Tentunya penyidik dan penyelidik ini sudah terlatih bagaimana cara mengolah TKP, ya, cara menemukan bukti-bukti dan petunjuk itu sudah dilatih dan sudah terlatih. Ada surat skep penyidiknya. Nah, tentunya penyidiklah yang akan membuktikan, ya, terlepas yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia melihat dan sebagainya ini itu boleh-boleh saja, tetapi kita dalam penyidikan berpedoman kepada apa yang dilakukan oleh penyidik dalam rangkaian penyelidikan.